Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah dengan MPM 1913010025. Nah, di sini saya akan melakukan atau bersharing mengenai tanaman porang. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira ada yang pernah melihat porang? Atau yang biasa disebut dengan suwek, iles-iles, dan sebagainya. Akan tapi diingat, porang adalah suatu tanaman umbi-umbian yang tersebar luas di daerah Sumatera maupun Jawa. Nah, porang, iles-iles, maupun suwek itu memiliki perbedaan. Walaupun mereka itu satu keluarga, tapi mereka beda spesies. Nah, yang membedakan porang dengan iles-iles maupun suwek itu apa sih? Ayo kita bahas. Porang memiliki klasifikasi tumbuhan kingdom Plantae, divisi Magnoliopsida, kelas Liliosipda, ordo Arales, family Araceae, genus Amorphohalus, dan spesies Amorphohalus moeri. Porang merupakan tanaman umbi-umbian yang tersebar luas di daerah Sumatera dan Jawa. Nah, porang, apa sih yang membedakan porang, iles-iles dengan suwek? Jadi, porang itu memiliki daun yang berwarna hijau tua sampai hijau muda seperti ini. Terus pun memiliki jumlah helaian daun tuh berjumlah 6 sampai 9. Ini yang saya punya ini ada yang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan yang satu lagi itu ada yang 9 loh teman-teman. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi daun porang ini jumlahnya tergantung pada bulbil yang kita tanam. Jadi semakin besar bulbil yang kita tanam, maka semakin banyak juga jumlah daun yang akan muncul gitu. Jadi kita masuk ke morfologi batangnya. Jadi batang porang ini memiliki warna hijau muda sampai hijau tua dengan bintik-bintik dapat terlihat seperti ini. Bintik-bintiknya ini seperti warnanya warna putih kekuningan. Terus memiliki akar serabut, dapat kita lihat akar ini. Ini merupakan akarnya yang muncul dari permukaan bulbilnya. Jadi itu merupakan morfologi dari daun dan batangnya. Kita masuk ke bulbil. Bulbil porang akan muncul sekitar 3 sampai 4 bulan. Jadi bulbil ini akan muncul di ketiak-ketiak daun pada porang seperti ini, daun ketiaknya. Jadi ini ketiak daun yang ada di tengah. Maupun nanti ini bakalan daunnya ini, tengahnya ini bakalan terbelah menjadi 2 lagi. Itu akan timbul juga bulbil. Oke. Jadi bulbil yang muncul dari tengah sini adalah bulbil yang bagus untuk ditanam. Bulbil tersebut memiliki ukuran yang pas, cukup besar untuk dijadikan bibit. Seperti yang saya punya ini. Bulbil ini muncul dari yang saya katakan tadi, dari ketiak-ketiak daunnya. Bulbil ini merupakan salah satu teknik budidaya porang atau teknik untuk memperbanyak tanaman porang. Selain menggunakan bulbil, kita juga bisa menggunakan umbi porang. Biasanya sih lebih efektifan menggunakan bulbil porang. Nah, bulbil porang itu memiliki beberapa bentuk atau banyak sekali ukurannya. Nih, ada yang besar, ada yang kecil, maupun ada yang sedang. Jadi selama bulbil itu muncul selama 3 sampai 4 bulan, dia akan matang dengan sendirinya. Jika dia sudah matang, maka dia itu akan jatuh ke tanah, ke permukaan tanah.
dari permukaan tanah itu harus kita pungut dan kita dormansikan. Bisa juga kita langsung tanam. Tapi apabila lebih baiknya kita gunakan saja atau kita dormansikan dulu gitu. Jadi ini merupakan waktu yang pas untuk ditanam, yang dimana masa dormansi bulbil ini sudah selesai, yang dimana dia memunculkan tunas seperti ini. Ini merupakan tunas pada bulbil porang, yang bermakna bulbil ini sudah siap untuk ditanam. Nah, kita akan memasuki teknik budidaya porang. Nah, di sini saya mencoba membuat teknik saya sendiri. Di sini saya menggunakan media tanam berupa kotoran sapi dan topsoil. Yang dimana kotoran sapi dan topsoilnya ini saya bandingkan dengan 3:1. 3 kotoran sapi, 1 topsoil, agar nutrisi atau zat hara organik dalam tanah atau media tanam yang saya gunakan melimpah, bahkan mencukup, lebih dari cukup untuk bulbil porangnya itu akan tumbuh. Oke. Di sini saya akan menggunakan tempat media tanamnya berupa polybag, ya kan? Oke, langsung saja kita pilih bulbil porang yang sudah siap untuk disemaikan seperti ini. Jadi yang saya katakan tadi, bulbil porang yang sudah siap untuk disemaikan ini, dimana masa dormansinya itu sudah selesai, yang dimana memiliki tunas seperti ini. Jadi tunasnya ini langsung saja kita tanamkan ke dalam medianya. Menanamnya itu kita buat lubang tanam kira-kira seperti ini, lalu kita tutup dengan tanah. Seperti ini. Tips dari saya, usahakan tunas porang itu terlihat seperti ini, agar pertumbuhannya lebih cepat dan akarnya itu lebih cepat merambat. Terus kita menyiramnya itu menggunakan POC yang dicampur dengan air biasa, air sumur. Usahakan kita menjaga kelembapannya. Kalau misalnya saya sendiri melihat, kalau misalnya dia itu 2 hari sekali saya siram menggunakan POC yang dicampur dengan air itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan bulbil porang yang tadi setelah saya semai. Jadi di sini saya memiliki beberapa sampel tanaman porang dalam setiap minggunya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam minggu pertama. Biasanya pada minggu pertama bulbil porang akan mengeluarkan akarnya. Seperti yang bisa dilihat, akar ini memiliki berwarna putih yang berarahkan atau menuju ke dasar tanah. Setelah minggu pertama, biasanya minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat, bulbil porang atau tunas porang akan mengalami pembengkakan atau pembesaran. Jadi biasanya akan seperti ini. Setelah dia bengkak, terus dia akan memecah. Jadi dalam minggu ke-5-nya atau minggu ke-4-nya, dia itu akan memecah seperti ini. Dia tuh memecah, terus muncullah daunnya yang belum mekar. Setelah 1 minggu kemudian atau minggu ke-6-nya, bulbil porang itu akan memulai megar. Daunnya itu mulai muncul, jadi seperti ini. Akan tapi belum megarnya tuh belum sempurna, masih seperti ini. Terus minggu selanjutnya, maka tanaman porang akan megarnya seperti ini. Dia tuh sudah megar sempurna, melebar.
Jadi tanaman ini atau yang pada minggu ke-7 ini benih porang atau bibit porang sudah bisa dipindah tanamkan. Nah, hanya sekedar info, tanaman porang ini merupakan tanaman pengganti beras yang dimana di negara Jepang tepatnya itu tanaman ini dijadikan tepung, dijadikan seperti beras, bentuknya itu seperti beras. Bisa juga dibentuk seperti mie maupun kue bolu. Jadi manfaat dari porang ini, dia memiliki karbohidrat yang besar akan tetapi rendah gula. Jadi baik untuk penyakit diabetes maupun untuk yang sedang berdiet. Terus pun kalau kita mau menanam porang, semakin besar bulbil yang kita tanam, semakin berkualitas juga benih porang yang akan dihasilkan. Setelah itu porang ini merupakan tanaman lokal atau tanaman asli Indonesia. Maka daripada itu kita sebagai generasi muda wajib untuk menjaga dan melestarikannya.